pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Mobil pikap yang melintas di Kalisemen, Kabupaten Nabire ditembak KKB, 1 penumpang tewas. Berhasil tembak mati anggota organisasi Papua Merdeka sebanyak 40 prajurit Timika, naik pangkat luar biasa. Pasar pangan murah di Merauke dan Mimika diserbu warga. Kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan teror penembakan di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah pada hari Jumat. Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Nabire hingga saat ini masih melakukan penyelidikan terkait insiden penembakan warga sipil di Kalisemen, Kabupaten Nabire. Peristiwa terjadi sekitar pukul 10 saat sebuah kendaraan pikap yang ditumpangi 5 orang warga melintas di jalur tersebut. Berdasarkan hasil investigasi awal, penembakan diduga dilakukan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Aibon Kogoya. Akibatnya, 1 orang meninggal dunia dan 4 lainnya kritis. Korban tewas bernama Mas Turyadi berusia 50 tahun, sementara 4 korban lain saat ini masih menjalani perawatan intensif di RSUD Nabire. Kendaraan yang digunakan para korban ditemukan dalam kondisi rusak berat dengan sejumlah lubang bekas tembakan. Polisi memastikan situasi di lokasi kejadian sudah aman. Kendaraan jenis Hilux yang digunakan korban ditemukan dalam kondisi rusak berat dengan bekas tembakan. Diduga pelaku adalah kelompok kriminal bersenjata pimpinan Aibon Kogoya yang sebelumnya terpantau merencanakan aksi di jalur Trans Nabire Dogiai. Satgas Operasi Damai Karten bersama Polres Nabire telah merespon dan saat ini langsung melakukan pengejaran serta penyelidikan terhadap pelaku penembakan. Penembakan ini bukan hanya menyasar masyarakat pendatang, namun masyarakat asli Papua pun turut menjadi korban aksi kebrutalan ini. Ini adalah bukti nyata kekejaman kelompok kriminal bersenjata yang terus mengancam keselamatan warga dan mengganggu stabilitas keamanan serta pembangunan di tanah Papua. Aparat gabungan TNI Polri hingga saat ini terus melakukan penyisiran untuk mengungkap jaringan pelaku serta motif di balik aksi penembakan tersebut. Igo Batmomolin dan Rian Tonai melaporkan dari Nabire, Papua Tengah. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bersama Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, memberikan penghargaan kepada puluhan prajurit TNI yang berprestasi menumpas anggota OPM di Timika, Papua Tengah. Puluhan prajurit mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa yang diserahkan langsung oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bersama Panglima TNI. Upacara pemberian penghargaan digelar di Markas Yonif 754 MNM Kangasi, Timika pada hari Jumat. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin meminta prajurit terus melakukan pelayanan terbaik bagi masyarakat Papua dengan memberikan rasa aman dan nyaman sehingga pembangunan di Papua berjalan maksimal. Memberi suatu penghargaan kepada prajurit-prajurit yang berprestasi selama bertugas di sini dan kurang lebih dari 40 orang yang mendapatkan penerimaan pangkat luar biasa, satu tingkat dari jabatannya, dan ini tergantung prestasi. Kita di dalam pembinaan pembangunan kekuatan pertahanan akan mengutamakan prestasi di lapangan. Prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Komando Satgas Kops Habema pada hari Kamis melakukan operasi militer di Kampung Soanggama, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Operasi ini dilakukan untuk membebaskan warga Soanggama dari cengkraman kelompok bersenjata organisasi Papua Merdeka yang selama ini menguasai wilayah tersebut. Pak Bubung.
Puluhan tentara menyergap 14 anggota organisasi Papua Merdeka yang berada di sebuah rumah atau honai. Anggota OPM yang kaget tak bisa menghindar dan langsung tewas di lokasi. Komandan Satgas Media Kops Habema, Letnan Kolonel Iwan Dwi Prihartono, mengatakan operasi dilaksanakan secara tegas dan terukur demi menegakkan keamanan serta melindungi masyarakat dari aksi teror dan kejahatan kelompok separatis. 14 anggota kelompok bersenjata ditemukan tewas, sementara belasan lainnya berhasil melarikan diri. Karena situasi yang membahayakan masyarakat dan pasukan, dengan terpaksa dilakukan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur pertempuran. Hasilnya, markas besar Kodam 8 Soanggama berhasil dikuasai dan sebanyak 14 OPM tewas dalam kontak senjata. Dari lokasi, prajurit TNI mengamankan berbagai barang bukti penting, termasuk senjata, amunisi berbagai kaliber, dokumen organisasi, dan atribut kelompok bersenjata. Masyarakat Soanggama kini bisa kembali hidup dengan aman dan damai. Tokoh adat dan kepala kampung menyatakan dukungan penuh kepada TNI, bahkan menghibahkan sebagian fasilitas kampung untuk dijadikan pos taktis TNI. TNI menyita sejumlah barang bukti, antara lain senjata api, senjata tajam, serta perlengkapan militer lainnya. Selain itu, pasukan juga berhasil menguasai markas besar Kodam 8 Intan Jaya, milik kelompok bersenjata tersebut. Hingga kini Satgas Kops Habema terus melakukan penyisiran dan patroli keamanan di wilayah Intan Jaya untuk memastikan situasi benar-benar aman dan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan tenang. Igobat Momolin dan Hendra melaporkan dari Mimika dan Intan Jaya. Gempa bumi dengan magnitudo 6,6 mengguncang Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua pada hari Kamis. Pusat gempa berada di Tenggara Sarmi pada kedalaman 18 km. Getarannya dirasakan hingga ke beberapa daerah lain seperti Kabupaten Jayapura, Mambramo-Raya, Jayawijaya, dan Kota Jayapura. Guncangan kuat ini membuat warga panik dan berlari keluar rumah serta perkantoran untuk menyelamatkan diri. Data dari Kepolisian Resor Sarmi, gempa menyebabkan puluhan bangunan rusak, meliputi rumah warga, sekolah, gereja, dan sejumlah kantor pemerintah. Hingga saat ini tim gabungan BPBD Sarmi bersama TNI dan Polri masih melakukan pendataan korban serta kerusakan. Terjadi kerusakan rumah di rumah Bapak Septinus 20. Si alamat di Kampung Keder Baru, Distrik Pantai Timur Barat. Adapun kerusakan yaitu dinding sebelah kiri roboh. Dinding sebelah kiri roboh dan kamar antara ruang tamu dengan dapur ya. Ini yang roboh. Dia punya pembatas antara dinding, antara ruang tamu dengan dapur ada roboh. Di wilayah kilometer 28 Kampung Safron, gempa juga memicu longsor yang menutup akses jalan antar desa. Pemerintah dan BPBD Sarmi mengimbau warga waspada karena dalam 1 bulan ini sudah 2 kali Sarmi diguncang gempa yang kuat. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Sarmi, Papua. Polisi di Kabupaten Merauke menunjukkan komitmennya dalam memerangi peredaran minuman keras. Polisi akan bertindak tegas terhadap para penjual, pengedar maupun warga yang nekat memproduksi minuman keras rumahan. Seperti yang dilakukan aparat saat menggerebek salah satu permukiman warga di Jalan Bupul, Kabupaten Merauke. Polisi menemukan pabrik minuman keras rumahan yang menjual minuman saguer dan sopi. Petugas langsung memusnahkan minuman tersebut di lokasi. Proses pembuatan sopi di 2 TKP, yaitu TKP yang pertama, yaitu yang beralamat di Jalan Bupul Kelapa 5 di Kabupaten Merauke, yang mana dalam TKP atau dalam proses penyelidikan itu tim dari Satuan Narkoba melaksanakan pengembangan terkait dengan maraknya peredaran atau pembuatan sopi, minuman lokal jenis sopi yang berada di Kabupaten Merauke. Jadi pada saat hari Jumat kemarin jam 15.00 sampai jam 17 dari Satuan Narkoba melaksanakan penertiban di 2 TKP
Kasat Narkoba mengimbau menjelang akhir tahun, polisi akan terus meningkatkan operasi dan pengawasan untuk menekan peredaran minuman keras yang marak beredar di Merauke, Papua Selatan. Warga yang memproduksi miras oplosan juga bisa dikenai sanksi pidana. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Setelah memeriksa lebih dari 20 saksi, penyidik Polres Merauke akhirnya menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus raibnya dana PAUD senilai 4,6 miliar rupiah. Tersangka berinisial YM adalah bendahara anggaran PAUD yang juga aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan. Meski sudah menjadi tersangka, YM belum ditahan dan masih menjalani pemeriksaan lanjutan. Sudah menetapkan 1 tersangka dengan inisial YM. YM ya. Dengan kerugian negara sampai berapa, Pak? Untuk kerugian negara kurang lebih sekitar 4,6 miliar. Nah, ada berapa saksi yang sudah diminta keterangan terkait dengan kasus ini, Pak? Kalau untuk saksi sampai dengan saat ini sudah ada sekitar 26 orang saksi yang sudah diminta keterangan. Apa kemungkinan ada tersangka barunya? Kalau untuk kemungkinan untuk sejauh saat ini juga kita masih melakukan pendalaman terkait saksi-saksi juga. Nanti apabila ada perkembangan nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Untuk sampai saat ini yang sudah ditetapkan diberikan keterangan sebagai tersangka karena masih ada kegiatan di luar, maka kita bisa melakukan pemahaman. Jadi nanti untuk pemeriksaan mundur. Tersangka sendiri ini posisinya sebagai apa jabatannya, Pak Kasat? Untuk posisinya itu kemarin sebagai bendahara. Bendahara. Ya, bendahara. Dan dia sendiri ASN di kantor mana, Pak Kasat? Dia di kantor Papua Selatan. Dugaan penyelewengan anggaran dana PAUD ini menjadi perhatian publik, mengingat dana tersebut seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di Merauke. Namun diduga dana dikorupsi dan digunakan untuk berfoya-foya. Polisi masih terus mengusut kasus ini karena proses penyelidikan memakan waktu cukup lama. Tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat polisi akan kembali menetapkan tersangka baru. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kenaikan harga bahan pangan akhir-akhir ini membuat masyarakat berpenghasilan rendah resah karena semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk membantu warga, pemerintah daerah Merauke pada hari Sabtu kembali menggelar pasar murah di sejumlah tempat di kota Merauke. Program langsung diserbu warga sejak pagi hari. Di pasar murah tersedia berbagai bahan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dari harga pasar. 1 rak telur ayam yang biasanya dijual Rp70.000, di pasar murah ini warga hanya membayar Rp55.000. Gula pasir juga dijual Rp16.000 per kilogram dari harga normal Rp21.000 jika dibeli di pasar. Selain itu juga minyak goreng hanya dijual Rp15.000 per liter, jauh lebih murah dari harga pasaran yang mencapai Rp22.000 per liter. Ya sangat membantu. Masalah sekarang kan bahan-bahan pangan mahal. Mahal sekali, Bu ya. Ya, dapat yang murah kan kita juga sebagai ibu-ibu kan senang toh. Nah, iya. Tapi cukup murah, Ibu, harganya? Iya, murah. Murah sekali ya. Ya, sangat membantu. Sangat membantu. Iya. Ibu sudah cek harganya cukup murah ya, Bu? Iya. Itu dapat apa saja, Bu? Beras 5 kilo, gula 1 kilo ya. Oh gitu. Minyak goreng ya. Itu dihargain berapa, Ibu? 61.000. 61.000 ya. Koordinator Pasar Pangan Murah Merauke, Yusak, mengatakan pasar pangan murah akan rutin digelar untuk menekan laju inflasi di daerah. Tingginya harga bahan pangan di Merauke masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Masyarakat berharap pemerintah daerah sering menggelar pasar murah untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika menggelar gerakan pangan murah dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia ke-80 pada hari Jumat. Pasar pangan murah berlangsung di halaman gedung MNM Yoware, Timika. Berbagai bahan pokok dijual dengan harga terjangkau, baik produk lokal maupun non-lokal. Produk lokal yang paling banyak diminati warga adalah sagu dan umbi-umbian. Di pasar murah pemerintah ini, telur ayam perak dijual Rp50.000, lebih murah dibandingkan harga normal yang mencapai Rp60.000 perak. Beras SPHP 5 kg dijual Rp50.000, bawang merah dan bawang putih dijual Rp30.000 per kilogram.
Harga yang terjangkau membuat warga antusias dan rela mengantre di bawah terik matahari demi mendapatkan kebutuhan pangan murah. Kalau dari kegiatan ini saya lihat bagus. Istilahnya untuk kami ibu-ibu rumah tangga sangat membantu dari segi ekonomi itu untuk biaya hidup sehari-hari sangat terbantulah dari harga. Tapi dari pelayanan juga sudah lumayan bagus. Buat pemerintah sih sering-sering. Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan gerakan pangan murah dilaksanakan untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau serta mendukung stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah. Dan mempertahankan ketahanan pangan. Jadi terus berusaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Mimika. Dan ini merupakan program secara nasional, di mana kita terus berusaha untuk masyarakat secara khusus di Kabupaten Mimika jangan sampai lapar. Masyarakat Mimika juga bisa berkreasi untuk bisa membuat hasil-hasil kita untuk diolah secara baik. Gerakan pangan murah di Timika ini diharapkan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan karena sangat membantu warga. Igobat Memolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Harga cabai di Kabupaten Merauke terus melambung tinggi. Dalam sepekan terakhir, harga di pasaran menembus Rp120.000 per kilogram dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Upaya mendatangkan pasokan cabai dari luar Papua pun belum mampu menekan harga. Kondisi ini membuat pemerintah Kabupaten Merauke mengambil langkah terobosan untuk mengatasi lonjakan harga. Melalui program gerakan tanam cabai di pekarangan, Pemda Merauke membagikan ribuan bibit cabai kepada seluruh aparatur sipil negara. Setiap ASN diwajibkan menanam cabai di pekarangan rumah masing-masing. Langkah ini diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran menanam sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pasokan cabai dari luar daerah. Menurun, tapi yang masih di level yang cukup tinggi di atas angka 100.000 itu cabai. Sehingga ada upaya kita datangkan dari luar, tapi itu kan tidak permanen kebijakan itu. Yang harus kita lakukan adalah menanam cabai sehingga komoditi ini harganya terjangkau dan tidak terjadi inflasi lagi di daerah komoditi ini. Pemerintah berharap selain mampu menstabilkan harga, program ini juga dapat menjadikan Merauke sebagai lumbung cabai di wilayah Papua. Dengan gerakan bersama antara ASN dan masyarakat, diharapkan kebutuhan cabai lokal dapat terpenuhi tanpa harus membeli dengan harga tinggi. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ribuan santri dari berbagai pondok pesantren di Kabupaten Merauke mengikuti kirap untuk memperingati Hari Santri pada hari Jumat. Sejak pagi, masyarakat antusias menyaksikan jalannya kirap yang mengambil rute start dari Masjid Raya Merauke, melewati Jalan Trikora, Jalan Prajurit, Air Masu, Jalan Raya Komando dan berakhir kembali di halaman Masjid Raya. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Merauke Yosep Bladib Gepse mengatakan santri dan ulama merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Kenapa harus ada Hari Santri Nasional? Ini adalah penghormatan dan penghargaan kepada para santri dan juga para ulama yang telah mempertahankan kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Hal ini dilakukan diawali dengan jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dan itu dilakukan dalam rangka bagaimana mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini dilakukan kemudian terjadi yang namanya pertempuran di Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan dan juga di Ambarawa dan di beberapa tempat lainnya. Melalui momentum Hari Santri, Bupati berharap semangat keagamaan dan kebangsaan terus tumbuh di hati para santri sekaligus memperkuat persaudaraan di tanah Animha. Santri juga diminta rajin belajar dan mendukung program pemerintah daerah Merauke dengan tidak melakukan hal yang negatif seperti tawuran ataupun terjerat kasus narkoba.
Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Isu demonstrasi yang akan digelar dalam rangka 1 tahun kinerja pemerintahan Presiden Prabowo pada tanggal 20 Oktober direspon cepat oleh Polres Merauke. Polisi sejak hari Sabtu mulai melakukan berbagai langkah antisipasi. Kapolres Merauke, AKBP Leonardo Yoga, mengatakan meskipun wilayah Merauke relatif jauh dari pusat kegiatan nasional, namun aparat kepolisian tetap wajib waspada dan melakukan persiapan pengamanan. Merauke sendiri, kami tetap mengantisipasi adanya kegiatan-kegiatan tersebut yang pasti terkait dengan penyampaian aspirasi oleh masyarakat itu sudah diatur oleh undang-undang dan kita akan senantiasa menjaga dan mengawal aspirasi itu. Kemudian untuk persiapan-persiapannya kita kedepankan upaya preventif dan juga preventif seperti menggalang toko-toko, kemudian melaksanakan patroli-patroli serta mencari informasi-informasi tentang adanya kegiatan-kegiatan ini. Kapolres meminta seluruh personel bersikap profesional dan humanis dalam menjaga stabilitas keamanan. Elemen mahasiswa, buruh, dan masyarakat merencanakan menggelar unjuk rasa pada hari ini untuk mengevaluasi 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Unjuk rasa tidak hanya berlangsung di Jakarta, namun juga digelar di sejumlah daerah di Indonesia. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.